Petugas Dinas Perhubungan Kota Malang melakukan razia penertiban parkir di kawasan koridor Kayu Tangan Kota Malang. Dalam razia penertiban tersebut, petugas menertibkan 4 orang juru parkir karena tidak mengantongi tanda anggota. Razia penertiban parkir liar di kawasan koridor Kayu Tangan langsung dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Heru Mulyono. Dalam razia penertiban parkir ini, petugas menyasar kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang parkir di kawasan koridor Kayu Tangan. Hasilnya petugas menertibkan 4 orang juru parkir karena tidak mengantongi kartu tanda anggota atau KTA dari Dinas Perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Heru Mulyono, mengatakan razia penertiban parkir ini merupakan bentuk sosialisasi yang dilakukan jukir dan pengunjung di kawasan koridor Heritage Kayu Tangan agar tidak parkir di bahu jalan yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas di Jalan Basuki Rahmat. Sementara terkait meningkatnya pengunjung di koridor Kayu Tangan, membuat Disub mencari alternatif parkir bagi pengunjung, yakni di depan Telkom Kayu Tangan, bekas Mes Persema Malang, dan Tawira Kota Malang. Disub sendiri akan menyiapkan macito untuk mengangkut pengunjung yang parkirnya jauh ke Kayu Tangan. Kita melakukan penertiban parkir di kawasan Kayu Tangan ini dalam rangka supaya kelancaran pengendara bisa dilakukan. Kemudian juga pengaturan lalu lintas. Nah ini nanti pada saat nanti kondisinya itu sudah lancar, kita biarkan. Pada saat ada sedikit tersendat, kita cari penyebabnya apa, kita lakukan itu. Kalau seperti tadi kita agak nindak dengan petugas parkir tadi, ya petugas parkir tadi kita tindak karena apa? Dia tidak memiliki KTA. Lakukan pemungutan kondisi tadi kita lakukan itu, dan dia makanya tadi langsung dilakukan tepiring di sana. Pak, total ada berapa jubir yang dipiring di sini, Pak? Ya ini tadi yang tidak ada kan ditemukan ada 4 ya. Di sebelah sana ada 1, yang sini tadi 3. Ada. Ini tapi nanti tidak menutup kemungkinan yang sebelah sana kan kalau kita dorong sana pasti kita munculkan jubir yang di sana. Kecuali ya petugas parkir yang menggunakan lahannya dia sendiri. Ya. Lahannya dia sendiri itu kan haknya mereka. Misalnya tidak yang ada di tepi jalan. Oh gitu. Ya, contohnya tatkala besok malam minggu ya Bang Uap ini nanti bisa mengizinkan untuk tempat parkir, maka silahkan warga RW 9 untuk melakukan parkir silahkan. Dia nggak perlu izin, karena apa? Nggak perlu ada KTA karena dia tidak ada di badan jalan atau di trotoar. Simon Alfredo melaporkan. Meningkatkan sekaligus menghimbau warga masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, petugas gabungan melaksanakan operasi justisi membagikan masker kepada warga dan pengguna jalan di Kota Batu, Senin 24 Januari 2022. Operasi justisi pembagian masker kembali dilakukan oleh petugas gabungan dari TNI, Polri, Disub, dan pemerintah kecamatan untuk mengingatkan warga masyarakat dan pengguna jalan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Varian baru COVID-19 Omikron ini sudah masuk ke Malang Raya dan harus diwaspadai masyarakat luas sehingga ketika beraktivitas harus menerapkan protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker. Petugas gabungan dari Polri, TNI, pemerintah kecamatan bagian masker di beberapa titik jalan. Salah satunya di kawasan padat aktivitas yaitu pasar relokasi di Kota Batu di kawasan Stadion Berantas. Menurut Kanit Binmas Polsek Batu menjelaskan, kegiatan ini untuk mengingatkan sekaligus menggugah kesadaran warga masyarakat untuk terus meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan. Terlebih varian baru Omikron sudah masuk ke Malang Raya. Di lokasi Pasar Batu, petugas memberhentikan pengendara yang tidak menggunakan masker dan memberikan masker serta sosialisasi penggunaan masker dan mematuhi protokol kesehatan untuk kepentingan bersama. Kegiatan justisi dalam rangka terkait pembagian masker kesempatan untuk pencegahan COVID yang baru ini, Omikron. Iya. Berapa titik saat ini, Dan? Ini tadi 2 titik, awalnya di depan kecamatan, sekarang di depan pasar yang baru ini. Himbauannya ya agar masyarakat lebih disiplin lagi dalam prokes. Masalahnya ini sudah meningkat Omikron ini. Jadi saya harap untuk masyarakat lebih tertib lagi, lebih disiplin lagi. Iwan Hikmawan melaporkan. Mengingatkan warga masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, sebanyak 380 personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Disub disiapkan untuk melakukan patroli bermotor penerapan protokol kesehatan. Patroli protokol kesehatan ini sebagai salah satu upaya menekan COVID-19 di Kota Malang yang kembali melonjak. Apel gelar pasukan patroli bermotor penerapan protokol kesehatan berlangsung di halaman kantor Wali Kota Malang.
Apel gelar pasukan yang dipimpin oleh Wali Kota Malang, Sutiaji, melibatkan 380 personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Disub Kota Malang. Dalam apel tersebut, Wali Kota Malang bersama Kapolresta dan Dandim Kota Malang melepas 380 personil gabungan untuk melakukan patroli dalam mengingatkan masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Usai melepas 380 personil patroli motor protokol kesehatan gabungan ini, Wali Kota Malang Sutiaji mengapresiasi adanya inisiasi patroli motor protokol kesehatan dari Polda Jatim. Wali Kota berharap dengan adanya patroli motor protokol kesehatan ini, nantinya dapat mengendalikan persebaran kasus COVID-19 di Kota Malang, karena persebaran varian baru Omikron sangat cepat. Sutiaji juga mengimbau masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan dengan tetap menerapkan 6M. Bagaimana bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 yang varian baru ini, varian Omikron yang memang jauh lebih cepat penyebarannya ketimbang varian Delta. Sehingga mengulang memori kita ingatkan kepada saudara-saudara kita bagaimana himpitan di bulan Juni sampai kemarin di akhir Desember itu yang varian Delta yang luar biasa itu. Dan sehingga jangan sampai itu terjadi lagi, maka harapannya protokol kesehatan tetap dikuatkan karena ada indikasi kan Nataru kemarin banyak orang yang sudah mencuri start walaupun dilarang pulang, tapi masih cutinya adalah sebelum Natal dan Tahun Baru, sehingga mobilitas orang luar biasa. Ini salah satu dari 3 poin pengaruh itu. Yang kedua memang kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan sudah mulai kurang. Dari 92,7 sekian tinggal 92,4 sekian. Jadi ada penurunan, ini survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Sementara Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pasukan patroli motor yang disiapkan yakni 180 personel. Personil yang akan melakukan patroli motor untuk mengingatkan masyarakat agar meningkatkan protokol kesehatan. Sasaran dari patroli sendiri yakni tempat kerumunan dan lokasi kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang. Ditambahkan oleh Kapolresta Malang Kota bahwa kasus COVID-19 di Kota Malang terus mengalami lonjakan. Saat ini total 82 kasus aktif yang terjadi di Kota Malang. Polresta Malang Kota bergabungan dengan Kodim, pemerintah Kota Malang, hadir juga di Sub dan kemudian Satpol PP dan Brimob. Itu lebih kurang 380 personil yang kita turunkan. Nah, ini memang berjalan terus, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota. Ini tujuannya tidak melakukan pembatasan, penyekatan, tetapi mengingatkan kepada kita semua terhadap prokes. Ini udah mulai banyak masyarakat yang menginformasikan terkait tentang kerumunan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang banyak orang. Nah, kita ketahui bahwa dari beberapa minggu terakhir ini kasus Omikron ataupun COVID-19 yang ada di wilayah Kota Malang sangat naik. Mulai dari kemarin 82 kasus aktif harian, sebelumnya ada 73, sebelumnya lagi itu ada 45. Artinya setiap hari itu ada selalu penambahan. Semoga dengan adanya penambahan ini banyak juga yang adanya kesembuhan. Nah, ini kita harapkan. Jadi masyarakat kembali lagi patuh terhadap protokol kesehatan. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Memasuki masa panen raya bawang merah, harga bawang merah di tingkat petani mengalami kenaikan dibandingkan menjelang tahun baru. Saat ini harga bawang merah naik di tingkat petani di kawasan Bendosari Pujon, Kabupaten Malang, di kisaran Rp13.000 per kilogram, naik dari harga sebelum tahun baru yaitu Rp11.000 per kilogramnya. Harga bawang merah pada masa panen raya tidak mengalami penurunan dan bahkan naik. Kondisi ini diduga terjadi karena meningkatnya permintaan atau stok di pasar terbatas karena terdampak cuaca. Naiknya harga bawang merah kering disambut lega petani karena biaya operasional untuk menanam bawang juga semakin naik, khususnya untuk pupuk dan obat-obatan. Di kawasan Bendosari Pujon terlihat cukup banyak tanaman bawang merah ditanam di kawasan tersebut, selain wilayah Purworejo maupun Banjarnegara Ngantang. Walaupun terkendala cuaca, para petani banyak yang sedang melakukan panen. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan bawang merah ini mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan. Dan harga ini bisa kembali turun apabila banyak bawang merah masuk dari daerah lain atau sentra bawang merah juga melakukan panen raya, seperti di Nganjuk, Brebes, ataupun Bima, Nusa Tenggara. Sepanjang jalan terlihat proses pengeringan bawang merah sedang berlangsung dan apabila cuaca panas, maka dalam beberapa hari bawang merah sudah siap dijual.
Para petani juga tidak jarang akan menahan dan tidak menjual bawang merah untuk beberapa waktu sambil menunggu harga kembali naik. Gimana harga bawang saat ini Pak harganya di tingkat petani ya? Harga 13 ya termasuk sudah baik. Oh, sudah posisi bawang kering Pak ya? Ya, Di tingkat petani. Sejak kapan Pak harga 13 ya Pak? sejak kemarin, Berapa hari yang lalu? 1 hari yang lalu. 1 hari yang lalu. Asalnya berapa asalnya Pak? Sebelum 13 berapa asalnya? 9.000, 10.000. Oh berarti sudah naik Pak ya? Sudah naik. Pak ini sudah masuk panen raya apa belum? Sudah. panen raya. Pak biasanya kalau panen raya turun, ini panen raya kok naik Pak ya? Iya, Kenapa Pak? Permintaan banyak apa gimana? iya permintaan. Iwan Hikmawan melaporkan. Panen raya sudah berlalu dan stok jeruk mulai terbatas. Namun sayang belum berdampak pada naiknya harga jeruk di tingkat petani. Tidak hanya itu, para petani masih mengeluhkan masalah pupuk dan tingginya harga obat-obatan. Masa panen raya sudah selesai dan stok jeruk siapan di tingkat petani semakin terbatas. Namun sayang kondisi ini belum berdampak pada naiknya harga jeruk di tingkat petani. Padahal kebiasaan ketika stok terbatas maka harga akan terus naik. Tetapi saat ini berbeda dirasakan petani jeruk. Karena harga turun setelah tahun baru dan belum juga ada kenaikan yang signifikan. Padahal stok di lahan pertanian sudah sangat terbatas. Harga jual saat ini untuk jenis jeruk siam di kisaran 12 ribuan. Jeruk iris 6 ribuan, sementara untuk jenis keprok sudah sulit karena habis dan menunggu beberapa bulan lagi. Tidak hanya itu, faktor cuaca dan ketersediaan pupuk, subsidi, serta tingginya harga obat-obatan menjadi satu masalah yang dialami petani, baik petani jeruk maupun petani lainnya. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, kondisi cuaca bisa mengakibatkan biaya operasional dan pengeluaran akan semakin bertambah khususnya untuk obat-obatan. Sementara harga jual yang masih belum mengalami kenaikan yang cukup menggembirakan. Di lokasi terlihat lahan pertanian jeruk sudah jarang terlihat jeruk siap panen dan sebagian besar masih berwarna hijau. Diperkirakan dalam beberapa bulan ke depan stok jeruk mulai kembali banyak dan para petani tidak jarang harus menunggu panen sambil menunggu harga kembali merangkak naik. Harga berapa sekarang Bu untuk jeruk? Dari petani Ya. 7.000 kalau Untuk apa itu, jenis apa itu? jenis itu kalau kirim-kirim buat kirim-kirim itu. Jenis apa? Apa? Yang 7.000 jenis apa? Ini Jeruk manis. ya Oh, kalau itu yang keprok itu berapa? 12.000. Oh, keprok masih bagus Bu ya. Berarti harga 12 sudah termasuk harga bagus apa gimana? Ya bagus. Bagus Bu ya. Ini memang sudah sudah Hampir berarti masa panen raya sudah habis. 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 Bu, berapa bulan lagi kira-kira untuk panen gini Bu? Kalau yang ini kira-kira bulan 2 sudah panen ini. Bulan 2 sudah panen. Bu, kalau ini kan hujannya kan juga tinggi Bu ya. Pengaruhnya ke jeruk gimana Bu hasil panennya? Ya agak kalau obatnya enggak itu Obatnya kurang. ya kurang, jadi ada yang tutul-tutul itu. Oh, kalau tutul-tutul yang jadi nggak mulus ya jeruknya ya. Enggak. Berarti harga jual juga ya. Ya pakai jeruknya dikompres tiap minggu itu enggak. Enggak. Ya. Tapi kalau yang tutul-tutul gitu berarti kalau harga jualnya turun Bu ya kalau gitu ya. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Memeriahkan kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus, keluarga besar Okumene Koropri Kabupaten Malang, Sabtu 22 Januari 2022 menggelar Natal bersama tahun 2021 di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Natal bersama keluarga besar Okumene sebagai ajang mempererat cinta kasih di antara sesama keluarga besar Okumene Koropri Kabupaten Malang. Natal bersama tahun 2021 keluarga besar Okumene Korpri Kabupaten Malang berlangsung di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Natal bersama tahun 2021 mengambil tema Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Hadir dalam perayaan Natal bersama ini selain keluarga besar Okumene Korpri Kabupaten Malang, juga dihadiri oleh Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto, Ketua FKUB Kabupaten Malang, dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daniel Rohi. Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto dalam sambutannya mengucapkan selamat Natal kepada keluarga besar Okumene Korpri Kabupaten Malang. Wakil Bupati Malang berharap dengan Natal bersama ini dapat mempererat jalinan kasih tanpa membedakan ras dan agama untuk bersama membangun Kabupaten Malang menuju Malang Makmur. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Malang juga memberikan bantuan kepada warga di Kabupaten Malang. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis. Perayaan Natal ini juga dilakukan dengan penyalahan lilin Natal. Sedangkan pesan Natal diberikan Romo Laurentius Gafur. Dalam pesan disampaikan bahwa perayaan Natal 2021 mengubah hidup menjadi lebih baik. Makna Natal tidak hanya ditandai dengan bersenang-senang, akan tetapi memaknai kesederhanaan akan teladan Yesus Kristus.
Sementara Ketua Panitia Natal 2021 Johnson Sonaru mengatakan perayaan Natal 2021 Okumene ASN Korpri Kabupaten Malang merupakan wujud cinta kasih sesama membangun daerah Kabupaten Malang menjadi lebih makmur. Natal kali ini luar biasa, berkatnya luar biasa ya, berjalan dengan lancar. Kami selaku panitia berterima kasih akan hal itu. Ini tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan panitia itu melaksanakan amanah perintah dari Ketua Okumene ASN Korpri Malang, yang dalam hal ini Bapak Riki. Sedangkan Ketua Okumene ASN Korpri Kabupaten Malang, Riki Mainardi, mengucapkan terima kasih kepada Muspida Kabupaten Malang yang mengizinkan ibadah ini dapat digelar. Ia juga menambahkan, dengan subtema terwujudnya cinta kasih persaudaraan menuju Kabupaten Malang Makmur yang diangkat untuk ikut merawat persaudaraan antar umat beragama. Kami selaku pengurus Okumene Kabupaten Malang mengucapkan terima kasih banyak terutama kepada Bupati Malang, Wakil Bupati Malang, dan Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Malang, Bapak Sekda, yang mana pada kesempatan siang hari ini dalam kondisi pandemi baru pertama kali kita bisa melaksanakan perayaan Natal, yang mana kami selaku ASN juga ikut berpartisipasi Korpri, khususnya Okumene, khususnya mendukung segala program kegiatan pemerintah Kabupaten Malang. Dalam hal ini juga kami mengambil subtema kasih persaudaraan menuju Kabupaten Malang Makmur. Itu merupakan subtema kami, dan kami berkomitmen seluruh Korpri Okumene Kabupaten Malang akan mendukung seluruh program kegiatan pemerintah Kabupaten Malang. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami Okumene Korpri Kabupaten Malang. Simon Alfredo melaporkan.